Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina as-shalah wa farada 'alal mu'minina az-zakah wa farada 'alal mu'minina as-siyam wa farada 'alal mu'minina 'amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takhnizun. Sadaqallahul azim. Ingatlah pada hari di mana dipanaskan Allah emas dan perak di dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada punggung mereka, kepada lambung mereka, kepada dahi mereka, lalu dikatakan kepada mereka oleh Allah, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya dari apa yang kamu simpan itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 35. Kaum muslimin jamaah Isya insyaallah tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba lihat apa yang diperintahkan Allah kepada kita tentang masalah nikmat Allah, yakni setiap kita diberi oleh Allah nikmat berupa rezeki yang terkumpul kepada kita berupa harta dan benda. Maka Bapak Saudara kaum muslimin, harta dan benda yang kita dapat itu sebagai orang Islam, maka dengan itu kita punya kewajiban terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kita punya kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana cara bersyukur? Jelas, cara bersyukur kepada Allah bahwa kita yakin dan percaya apa yang kita punya, apa yang kita dapat itu adalah pemberian Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setiap kita tidak sama pendapat dan persepsinya terhadap nikmat Allah. Kenapa? Ada orang yang Bapak dan Ibu hanya ingin hidup di dunia saja. Dia berpikirnya tidak ada agamanya. Apa dia kata? Saya punya harta karena saya yang mencari, saya yang berusaha. Dengan tulang saya usahakan, dengan pikiran saya cari. Kemudian dengan tenaga, dengan waktu saya, sehingga hari ini saya dapatkan harta itu.
Lalu apa katanya? Maka itu adalah hasil daripada usaha saya. Ada pendapat demikian, banyak Bapak dan Ibu. Kalau kita umat Islam yang mengaku memang orang beriman, maka ya kita percayalah Bapak dan Ibu, jangankan harta, jangankan rumah kita itu yang mewah, jangankan mobil kita, jangankan uang kita yang di bank yang banyak, apalagi yang kita dapat, diri kita saja adalah punya Allah. Jangankan yang semua itu, diri kita saja adalah punya Allah. Maka Bapak dan Ibu jamaah Allah, perlu kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah bahwa kita ikuti perintah Allah terhadap harta yang kita dapat itu. Bapak dan Ibu jamaah Allah, kalau kita tidak mau mengikuti perintah Allah, berarti kita punya sifat yang disebut dengan kikir, pelit, ya, sehingga dengan harta itu kita simpan. Allah katakan tadi, kalau kita kikir, pelit, nanti tunggulah. Memang di dunia mereka senang, memang di dunia kita dapat berbuat apa dengan harta itu, tapi yakinlah nanti di akhirat. Bapak Ibu jamaah Allah, terhadap harta ada kewajiban yang merupakan rukun Islam. Kebanyakan kita tidak tahu. Kenapa? Rukun Islam berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima 4 di antara rukun Islam itu butuh tenaga Bapak dan Ibu. Mulai dari syahadat, sholat, kemudian puasa dan naik haji, itu semua butuh tenaga fisik kita, berpikir kita. Tetapi yang satu dari yang 4 itu tidak butuh tenaga, tetapi butuh keimanan. Yang mana? Yakni zakat. Karena semua dengan tenaga sudah didapatkan harta itu, tetapi bukan dengan tenaga lagi kita mengeluarkan zakat, tidak. Tetapi bagaimana dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu jemaah Allah, banyak kita yang tidak sadar, kita yang diberi nikmat oleh Allah tidak bersyukur, sehingga dia tidak sempurna Islamnya. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada 27 ayat yang disandingkan oleh Allah antara solat dengan zakat. Aqimis solat wa atuz zakat. Disandingkan oleh Allah antara solat dan zakat. Lebih kurang 27 kali di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu jamaah Allah, artinya apa? Setara ibadah solat dengan zakat. Begitu juga dalam rukun Islam. Solat rukun Islam, zakat rukun Islam. Kalau rukun itu tinggal salah satu, maka tidak sempurnalah dia apa yang kita kerjakan. Ketika kita mengaku orang Islam, maka rukun Islam yang namanya zakat tidak kita kerjakan. Bagaimanapun kita sholat begini dan begitu, maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah berupa harta, rezeki, tetapi kita tidak tunaikan kewajiban rukun Islam, yakni menunaikan zakat, maka tidak sempurna Islam kita. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah, maka orang-orang yang dikasih, yang diberi harta oleh Allah, wajib mengeluarkan zakatnya. Bapak saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pemahaman seperti ini memang sulit dan tidak sering disampaikan oleh mubalik-mubalik tentang zakat. Yang banyak itu tentang sholat dan ibadah-ibadah lain. Sehingga apakah kita menyangka bahwa Bapak dan Ibu kita semua yang tidak berzakat, yang tidak menafkahkan sebagian hartanya di sisi Allah karena tidak paham? Bisa jadi karena memang pengajian-pengajian tentang zakat ini amat sedikit frekuensinya oleh mubalik-mubalik. Sehingga pada Ibu jemaah Allah, kesempatan kita pada Ramadan untuk mencoba sedikit demi sedikit memahami. Bapak dan Ibu, zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah, itu nanti mau akhir Ramadan akan dibahas.
Yang kedua zakat mal. Kita akan fokus kepada zakat mal, zakat fitrah nanti mau akhir Ramadan. Sehingga Bapak Ibu jamaah Allah, yang namanya zakat itu ada apa artinya? Arti zakat yakni kewajiban kita yang punya harta untuk mengeluarkan sebagian harta kita sesuai dengan aturan-aturan. Ya. Aturannya apa? Kalau sampai nisabnya dan cukup haulnya. Bapak dan Ibu jamaah Allah, kalau kita berbicara masalah zakat, nisab dan haul itu syaratnya. Apa yang dimaksud nisab Ibu? Lihat tahu, nisab itu ukuran harta yang kita dapat. Bara jumlahnya nominal harta yang kita dapat. Itu yang disebut dengan nisab. Haul waktu 1 tahun. Maka kalau kita membayar zakat, kewajiban itu dihitung kalau sampai nisabnya cukup dalam waktu 1 tahun, maka wajib dibayar zakatnya. Pada ibu jemaah Allah, kalau kita sering mendengar zakat pertanian, awak basawak, baladang, menyabih padi, maka padi itu ada diatur dalam fikih. Peternakan diatur dalam fikih. Ya, tapi banyak orang yang tak itu pekerjaan hari ini pada ibu. Banyak kita manusia yang hari ini mendapatkan hidup dan rezeki itu dari profesi. Dan profesi itu misalnya jadi dokternya, jadi tukang bengkel, jadi tukang apa saja. Kemudian pokoknya dari apa saja yang dia usahakan menghasilkan. Dari tukang ceramahnya, tukang pidatonya, kalau dapat rezeki dari itu, maka itu juga disebut dengan profesi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jemaah Allah, kita wajib menghitung. Iqra' kitabah, hitunglah olehmu apa yang ada dalam kitabmu. Kitab itu artinya bukan Al-Quran yang disampaikan Allah, tetapi kita punya catatan. Apa catatannya? Catatan berapa kira-kira hari, berapa rezeki Allah yang kita terima. Dari sekian banyak rezeki Allah itu, sudah berapa pula yang kita bayarkan kewajiban kita. Pada ibu, banyak awak yang tidak paham, sehingga zakat ini pada ibu di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah kepada Nabi dalam ayat ini, ambillah zakat mereka. Disuruh ambil, tidak diperintah Allah bukan terimalah zakat mereka, bukan demikian. Tapi ambillah zakat mereka. Kalau di zaman Rasulullah ada namanya Baitullah, ditunjuk petugas-petugas, diutus sahabat yang jadi petugas itu untuk mengambil zakat kepada orang-orang yang diberi harta oleh Allah, yang nampak oleh Nabi. Kalau tidak mau dipaksa. Maka begitu kerasnya Allah menyuruh, karena dia rukun Islam. Sehingga pada ibu jamaah Allah, kita kalau berharta hari ini, siapa pula yang akan menghitung harta kita kalau bukan kita? Berapa kita dapat kalau bukan kita? Jadi artinya pemahaman itu harus kita punyai sendiri. Tidak ada orang yang bisa memaksa hari ini, walaupun pemerintah mengatakan bayar zakat. Tapi ada lagi kewajiban nanti di pemerintah secara umum, bayar pajak. Bapak dan ibu, mana yang mau kita bayar? Sementara kepada Allah perintahnya begini, bayar zakat. Dan perintah daripada pemimpin begini, kedua-duanya harus, tapi dudukanlah yang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni membayar zakat. Ustaz, gimana perhitungannya Ustaz? Gimana caranya? Kalau kita banyak berprofesi hari ini, Bu, kalau kita pegawai negeri jelas itu sudah dipotong langsung 2,5% dari gaji kita. Tapi kalau kita orang-orang biasa, orang-orang yang bekerja serabutan dengan jasa kita, maka kita menghasilkan. Pada Ibu, contoh misalnya Bapak si Fulan, dia kerja di kantor, gajinya 4 juta sebulan. Lalu setelah itu di rumahnya ada juga warung.
yang dikelola oleh anaknya. Dihitung sekali sebulan ada pula laba 1 juta. Kalau dikeluarkan semua 1 juta. Setelah itu Bapak dan Ibu jemaah Allah, rupanya Bapak ini pandai pula seperti saya ini. Berbicara di muka orang banyak, sering dipanggil. Ada pula dapat jasa, dihitung dalam sebulan. Kalau 4 juta, nanti ditambah 1.500.000 hasil warung. Ada pula di rumahnya laundry misalnya. Karena Ibu usahanya laundry pula menghasilkan pula juta. Kira-kira pada Ibu sudah berapa? 4 juta, 1.500.000, 5 juta setengah, tambah 1 juta, 6 juta setengah. Tambah lagi nanti kalau dia pandai pula berceramah, dikasih pula, ada pula penghasilan lebih kurang 7,5 juta 1 bulan. Bapak dan Ibu jemaah Allah, kalau dihitung, barangkali kita bisa menghitung punya kita masing-masing. Kalau ada kita menghasilkan uang lebih dari 7 juta 1 bulan, maka nisab zakat profesi itu disamakan dengan nisab emas. Baragram nisab emas itu lebar itu. Zakat ameh baragram itu 85 gram ameh dalam setahun. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan harta atau menyimpan ameh dengan harta itu apalagi ameh sebanyak 85 gram selama setahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Maka zakat profesi Bapak dan Ibu, nisabnya disamakan dengan nisab emas 2,5%. Cara membayarnya Pak Ustaz? Cara membayarnya sama dengan nisab pertanian. Nah, ini nisab sebabian namanya. Nisabnya nisab emas, haulnya haul zakat pertanian. Kalau zakat pertanian sekali berapa bayar Bu? Kalau orang bertani sekali berapa dia bayar zakatnya Bu? Setiap panen. Zakat pertanian bukan setiap tahun, tetapi bila panen maka dibayar zakatnya. Nah, maka yang zakat profesi tadi nisabnya zakat emas 2,5% dan awalnya dibayar sama jauh zakat pertanian bila panen. Jadi artinya kalau menghitung setiap bulan gaji kita sekian, maka keluarkanlah setiap bulan. Karena uang. Kalau fiktiku dibayar sekali setahun tidak akan sembuh, tidak akan ketemu, tidak akan terkumpul. Maka setiap tahun. Bapak dan Ibu jemaah Allah, itu kadang tidak jadi buah dari cara berpikir kita secara orang beriman. Kenapa? Karena harta kita yang namanya zakat itu di dalam ayat tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah zakat dari mereka, agunnya tutahhiruhum, membersihkan harta mereka. Mana harta waktu Bu? Harta yang dibersihkan itu karena di setiap harta kita itu ada titipan Allah di dalamnya. Kalau tidak kita keluarkan, maka itu menjadi kotoran. Maka wajib kita keluarkan berapapun. Jadi membersihkan harta. Bapak Ibu, katakan harta kita ada sekarang 5 juta. Dapat. Kalau 5 juta itu Bapak Ibu kalau mau bayar zakat kita dalam 1 juta 25.000. Dikit cuma abadanya 125. Dari pinti 5 juta, uang 5 juta karena kita takut ada sifat kikir, takut uangnya habis, maka tidak kita keluarkan. Uang yang 125 membuat rusak harta kita 5 juta itu. Kalau kita keluarkan yang 5 juta itu, yang 125 itu berarti sudah bersih harta kita yang tinggal. Tapi kalau tidak keluar, kotor sadul, bercampur dengan harta. Jadi artinya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tuzakkihim itu mensucikan mereka. Dari apa? Dari sifat kikir, dari sifat ya macam-macam lah, yang takut miskin atau malas mengeluarkan pada orang tertentu, pada orang miskin. Kenapa? Karena miskin pamalik, malih bagi zakat dialah. Jadi kalau malas dimakan sendiri. Bapak Ibu jemaah Allah, kita artinya
membersihkan jiwa kita dari rasa-rasa punya harta ko takui kabih takui kailang, padahal zakat itu artinya adalah semakin dia giat maka semakin bertambah harta, bukan semakin berkurang. Ini masalah zakat kalau sampai haul dan nisab. Ya, Bapak Ibu, kalau kita kebanyakan tak sampai haul dan nisab, apa? Ada infak, ada menafkahkan, wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun, nafkahkan sebagian harta. Berapapun besarnya. Baca Ustaz. Loh, hamba bertanya bos, ibu celo. Le pernah ibu masak boleh lawak? Lego, lawak sagadang langan ko lawak namanya. Apa? Sisi kalau sagadang mampu tangan. Kendiman. Ada bawah dari kelingking apa namanya? Badak. Sebelum dimasak, itu pernah ibu masak tak? Sebelum dimasak, ibu berasihan kotorannya dulu. Ciciknya tu dibuang dulu. Ibu, kalau ibu ibu tanya mau cedai. Siku lawak badak, siku lawak sisir. Kita keluar cik badak aku kita buat kuat. Siku lawak badak. Sudah itu siku lawak sisir. Kita keluar kotoran dalam bagiannya. Kita buat kuat. Mana kadang buat ibu? Mana kadang buatnya? Sisir. Artinya apa? Gadang lawaknya, gadang lo, banyak lo kotoran dalam bagiannya. Kita punya harta pun demikian. Semakin banyak harta kita, semakin banyak pula kotorannya. Tapi itu wajib dikeluarkan. Jangan dimakan juga kotoran tu. Kalau tidak keluar kotorannya, dia ibu pak tinggal di dalam kagoreng ibu. Harus bebas. Harus bebas. Lama cikgu ya. Baik tu. Kalau tertinggal saya sangat cik itu apa? Lah digoreng, pahit je leh. Apa itulah harta awak kalau tidak awak keluarkan hak orang lain. Pada ibu jemaah Allah. Kesimpulannya, layak do ibu memasak lawak yang hendak dibuang ciknya, hendak dibuang kotorannya. Layak do? Nah, kalau udang saya balik ibu buang cik Hah? Tidak basuh sebab tadi dah ibu buang cik udang saya tau. Hah? Baca orang buang cik udang saya tu. Nah, apa artinya yang hendak membuang tai, yang tidak dibuang tai tadi, yang awak masak lalu adalah udang saya. Manusia serupa itu loh. Yang tidak berhak, yang tidak berkewajiban mengeluarkan itu zakat, infak dan segala macam itu, nanipiknya serupa udang saya. Jangan kada diam, kita cik, kita mana lagi, kita mana cik, kita mana apa lu, tidak tentu loh, mana dari keluar. Cikgu awak masak dia cik, ini kami tahu. Maka keluarkanlah infak itu, sedekah itu, zakat itu kepada yang bentuk udang saya itu. Jangan awak dia memakan. Kaum muslimin jemaah Allah, dua kejahatan kalau kita menahan perintah Allah tentang zakat dan infak. Yang pertama menantang Allah. Orang yang tidak membayar zakat, membayar infak, menantang Allah. Baru menantang Allah, jelas zakat itu rukun Islam. Ini hendaknya kerajaan dah. Sudahlah menantang Allah, memang kurang Islam, berarti tidak sempurnalah Islamnya. Yang kedua, orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya lebih ganas. Dia pencurinya daripada koruptor. Kita lihat koruptor ini kepada ibu beritanya bukan main, tapi yang diambilnya adalah uang untuk bikin jalan, uang bikin bangunan, uang bikin perairan dan segala macam. Belum untuk kita masing-masing. Kalau orang yang menahan hak orang lain dititipkan Allah dalam hartanya, zakat atau infak, dia mengkorupsi, mencuri, merampok hak orang miskin. Karena yang dititipkan Allah dalam harta kita itu untuk orang miskin. Dia tidak berikan, berarti dia sudah merampok hak orang miskin. Jadi bapak-bapak ibu, banyak kita barangkali yang selama ini sudah merampok hak orang miskin.
Jadi kita marah. Sementara di sekeliling rumah kita banyak orang miskin. Kalau ibu, janda-janda tua, janda-janda yang ditinggalkan suami, dia miskin, malah fakir. Maka serahkan kepada dia. Kalau tidak bisa ibu, ada dari pemerintah namanya Badan Amil Zakat. Boleh ibu mengantarkan langsung, boleh menghitung zakat ibu langsung kalau bisa. Kalau tidak, carilah namanya lembaga yang bertugas untuk itu. Bukan zaman Nabi saja, sampai hari ini ada namanya Badan Amil Zakat. Boleh minta dia datang. Bagaimana cara menghitung zakat saya? Harta saya begini, segini, berapa hartanya? Kemana siapa? Kalau ibu meminta kepada petugas itu, saya mau berzakat, tapi tolong hitung, tapi tolong keluarkan kepada orang miskin yang itu. Boleh? Tidak apa-apa. Tapi kalau diberikan pun ke lembaga itu, tolong berikan kepada orang miskin. Boleh tidak? Itu yang lebih afdal. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah pengajian kita malam ini tentang masalah zakat dan infak. Artinya setiap kita diberikan nikmat oleh Allah. Ketika kita tidak mau menunaikan rukun Islam itu, maka tidak sempurnalah agama kita. Yakni yang mengaku beragama tidak sempurna agamanya. Mudah-mudahan kita terjauh dari itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.